Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutiarani dengan NIM Y7012494. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan 6, yaitu validasi metode analisis, uji presisi dan akurasi, dan penetapan paracetamol menggunakan spektrofotometer UV vis. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu apa itu presisi dalam analisis farmasi, dan jelaskan dengan contoh dan bedakan antara repeatability atau intrahari dan intermediate precision. Presisi dalam analisis farmasi merupakan tingkat kedekatan hasil pengukuran yang diperoleh dari pengulangan pada sampel yang sama dalam kondisi tertentu. Hasil presisi menunjukkan konsistensi hasil, bukan kebenaran nilai. Dan perbedaan dari repeatability dan intermediate, yaitu kalau repeatability merupakan pengukuran yang dilakukan dalam kondisi yang sama. Contohnya, pengukuran kadar paracetamol 3 kali dalam sehari dan hasilnya hampir sama. Sedangkan kalau intermediate merupakan pengukuran yang dilakukan pada kondisi berbeda. Contoh, analisis hari ini dan besok oleh analis berbeda, tapi hasilnya tetap konsisten. Baik, selanjutnya nomor kedua yaitu bagaimana cara menghitung standar deviasi dan persen RSD serta apa maknanya. SD atau standar deviasi merupakan ukuran penyebaran data terhadap nilai rata-rata. Semakin kecil nilai SD, maka nilai data semakin konsisten. Nah, untuk menghitung nilai SD bisa menggunakan rumus SD sama dengan akar sigma X kurang X rata-rata kuadrat per N kurang 1. Nah, sedangkan persen RSD merupakan ukuran presisi dalam persen. Dan cara menghitungnya itu bisa menggunakan rumus persen RSD sama dengan SD per X rata-rata kali 100%. Maknanya, jika persen RSD kecil atau kurang dari 2%, artinya presisinya itu baik. Sedangkan kalau nilai persen RSD-nya besar, maka hasilnya itu tidak konsisten. Selanjutnya nomor keempat yaitu bagaimana cara menghitung persen recovery dan buat contoh perhitungannya, serta jelaskan apa yang terjadi jika nilai recovery di luar rentang tersebut. Metode recovery dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah zat aktif ke dalam sampel, kemudian dihitung berapa persen yang didapat, dan ditemukan kembali melalui proses analisis. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan rumus persen recovery sama dengan C terukur per C sebenarnya dikali 100%. Contoh perhitungannya itu diketahui kadar sampel awal 50 mg, terus ditambahkan standar 50 mg, dan hasil setelah analisis adalah 98 mg. Nah, cara menghitungnya yaitu persen recovery sama dengan 98 dikurang 50 per 50 dikali 100%, sama dengan 48 per 50 dikali 100% sama dengan 96%. Jika nilai persen recovery berada di luar rentang yang diterima, maka hal tersebut menunjukkan bahwa metode analisis itu tidak akurat, sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan kadar sebenarnya dari zat yang dianalisis. Jika persen recovery terlalu rendah, berarti jumlah zat yang terukur lebih kecil dari yang seharusnya, yang dapat disebabkan oleh kehilangan zat saat preparasi, proses ekstraksi yang tidak sempurna, atau gangguan matriks sehingga berpotensi menyebabkan analisis menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika persen recovery terlalu tinggi, berarti jumlah zat yang terukur lebih besar dari yang sebenarnya, yang dapat disebabkan oleh adanya inferensi zat lain, kesalahan alat, atau kontaminasi, sehingga dapat menyebabkan hasil analisis menjadi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, jika nilai persen recovery berada di luar rentang, maka metode analisis harus dievaluasi kembali, dilakukan kalibrasi alat, atau divalidasi ulang agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya atau akurat. Baik, selanjutnya nomor kelima yaitu mengapa presisi dan akurasi penting dalam validasi metode analisis, dan berikan contoh sederhananya. Nah, dalam validasi metode analisis farmasi, presisi dan akurasi merupakan dua parameter utama yang harus dipenuhi agar metode dapat digunakan secara terpercaya. Presisi menunjukkan kemampuan metode dalam memberikan hasil yang konsisten ketika pengukuran dilakukan berulang kali, sedangkan akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, jika suatu metode memiliki presisi yang baik, maka hasil yang diperoleh akan relatif sama pada setiap pengukuran, namun belum tentu benar. Dan sebaliknya, jika metode memiliki akurasi yang baik, maka hasilnya mendekati nilai sebenarnya. Tetapi jika tidak didukung oleh presisi yang baik, maka hasil tersebut tidak bisa stabil. Oleh karena itu, dalam validasi metode, kedua parameter ini harus terpenuhi secara bersamaan. Jika presisi dan akurasi tidak terpenuhi,
maka metode analisis dianggap tidak valid dan tidak dapat digunakan karena dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan kadar obat yang berpotensi menimbulkan risiko seperti dosis yang tidak tepat, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, sehingga dapat membahayakan efektivitas dan keamanan terapi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.